Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Daljar kategori 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Ibu akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Baik. Kalau sudah siap, maka dari itu Ibu akan meminta ketua kelas kali ini untuk memimpin doa ya. Untuk itu silakan Bu Kadin untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita memanjatkan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Eva, hadir. Jaskia, hadir. Nimas, Sakti, hadir. Indra, Risna, Nabila, hadir. Desta, hadir. Akila, hadir. Aisyah, hadir. Siva, hadir. Adelia, hadir. Sarah, hadir. Suci, hadir. Suhartini. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk memulai pembelajaran sebelumnya ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Kalian suka menyanyi? Suka. Ya, kalau begitu ibu persilakan kalian untuk
Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian coba ada yang bisa menjelaskan apa sih isi motivasi yang dapat kita ambil dari video yang telah kalian amati. Siapa? Ibu. Oh, Aisyah. Silakan Aisyah. Dari video motivasi itu kita tahu bahwa kalau misalnya kita jadi si wortel itu, jadi persoalan hidup kita itu kan pertamanya itu keras, terus dimasukin ke persoalan hidup, jadinya kita lembek. Kalau misalnya kita jadi telur, kita masuk ke persoalan hidup kita jadi keras, berhati keras. Tapi sedangkan kalau misalnya kita menjadi kopi, kita bisa mengubah persoalan hidup kita. Jadi kalau kita jadi biji kopi, persoalan hidup kita itu gak bisa merubah kita, tapi kita bisa merubah persoalan hidup kita. Jadi untuk itu kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi apa yang sudah diambil amanatnya oleh teman kalian itu betul sekali ya. Jadi kalian dapat memilih mau jadi seperti apa ya. Ketika kita dihadapkan oleh persoalan hidup, jadi kalian bisa menjadi seperti wortel, bisa menjadi seperti
Baik anak-anak kita yang soleh dan soleha, kalian tadi sudah mengamati tayangan video tentang materi teks eksplanasi. Nah, ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Ibu akan menanyakan tentang materi yang telah kalian pelajari tadi ya. Siapa yang dapat menyebutkan atau menjelaskan pengertian tentang teks eksplanasi? Saya Bu. Oke, silakan. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Baik, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari teman kalian tentang pengertian teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan suatu fenomena ya. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam ataupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita ya. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang struktur teks eksplanasi. Siapa yang dapat menjelaskan tentang struktur eksplanasi? Struktur teks eksplanasi terdiri tiga, yaitu satu, pernyataan umum atau identifikasi fenomena berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Dua, urutan sebab akibat atau proses kejadian berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang akhir. Tiga, interpretasi atau ulasan berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya akan menjelaskan kembali struktur teks eksplanasi, bahwa struktur teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama yaitu tentang pernyataan umum atau identifikasi fenomena ya, yang berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau proses kejadian yang menjelaskan terjadinya suatu fenomena dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga yaitu interpretasi atau ulasan yang berisi tentang simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Ya, sudah paham? Selanjutnya yang ketiga, siapa yang dapat menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ya, Itu ada 5, ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata ganti benda, kata kerja pasif, dan kata jadi dalam teks kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan kata konjungsi atau kata ganti. Di sini kata ganti ada kata ganti kausalitas dan kata ganti kronologis ya. Yang kedua yaitu penggunaan kata gantinya harus jelas ya. Baik, sudah jelas untuk materi kita hari ini? Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, ini adalah sebuah fenomena, yaitu fenomena bulan ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Bulan adalah satu-satunya satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan memantulkan cahaya matahari ketika malam tiba, membuatnya semakin terlihat cahaya. Baik anak-anak, tadi kalian
Judulnya terjadinya petir bagian pernyataan umum, yaitu petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit menunjukkan kelihatan cahaya sesaat yang menyebabkan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suasana berbeda yang disebut biru. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Bagian sebab akibat yaitu parameter 2 dan 3. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia berinteraksi terus secara terus, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron halilintar, kilat, petir, guru, potensial, dan muatan. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, sebab akibat atau proses kejadian yang terdapat pada teks tersebut berada di paragraf berapa? Saya izin menjawab. Sebab akibat atau proses kejadian pada teks eksplanasi tersebut berada pada paragraf kedua dan ketiga. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup. Ya. Kalau sudah cukup, silakan ditutup dulu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ibu akan mempersilakan untuk kelompok kedua menyajikan hasil karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Itu berjudul tentang terjadinya petir. Di sini ada pernyataan umum. Pernyataan umumnya adalah petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guru. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Yang kedua itu sebab akibat. Sebab akibatnya petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama pergerakannya, dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Yang terakhir itu adalah ulasan. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Maka petir juga bisa terjadi antara awan yang berbeda muatan. Di sini juga ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, yang di teksnya ada banyak orang menganggap bahwa petir terjadi pada saat hujan saja. Memang itu hampir benar, namun pada dasarnya terjadinya berbeda potensial pada ion udara menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut. Yang kedua ada konjungsi kronologis, yaitu ada saat, beberapa saat kemudian, dan yang terakhir adalah kata teknis atau istilah, yaitu seperti petir, kilat, halilintar, elektron, muatan, potensial, dan guru. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Pernyataan umum terdapat pada bagian Oke, izin menjawab. Pernyataan umum
Itu ada di paragraf pertama. Sekian. Udah. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu. Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan struktur teks eksplanasi dari teks eksplanasi proses terjadinya pelangi. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yaitu petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Itu ada urutan kejadian, yaitu petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Lalu selanjutnya ada kaidah pembahasan. Yang pertama, konjungsi kualitas sebab akibat. Banyak orang menganggap bahwa petir terjadi pada saat hujan, saat saja memang itu hampir benar. Namun pada dasarnya terjadinya beda potensial pada ion udara menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 4. Izin bertanya, sebutkan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Silakan jawab. Izin menjawab ya. Jadi kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini adalah yang pertama itu ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Yang ketiga ada kata teknis atau istilah itu berserta arti-arti. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir silakan kelompok 4 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Pertama, struktur teks eksplanasi tentang terjadinya petir. Pernyataan umum. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guru. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Selanjutnya adalah urutan kejadian. Yang pertama, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ini adalah kaidah kebahasan. Kata teknis atau istilah beserta artinya. Petir. Kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan positif dan negatif. Kilat. Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Petir dan sebagainya. Sambung menyambung. Terus, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya. Teks eksplanasi itu ada sebuah struktur kan. Saya ingin bertanya, coba tolong jelaskan bagian struktur interpretasi. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik. Interpretasi. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan. Karena pada musim tersebut udara mengandung kadar air lebih tinggi, sehingga kadar isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Dan dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyajikan hasil
ada jurnal untuk guru ya, penilaian pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Di sini ada 7 poin juga. Nanti silahkan kalian isi. Ya, jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal. Silakan bantu Ibu untuk mengumpulkan lembaran kuisnya. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kalian juga sudah mengisi lembar refleksinya. Nah, Ibu akan mengingatkan pembelajaran kita minggu depan, yaitu tentang teks ceramah. Ya, silahkan kalian buka bukunya ataupun kalian bisa mencari materinya dari sumber yang lain ya. Misalnya dari internet atau dari media yang lainnya ya. Baik, karena kita sudah pada akhir pembelajaran, maka dari itu Ibu akan meminta ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nah, dipersilakan untuk ketua kelas. Baik, sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut percaya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ucapkan salam.